Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yuri selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bilangan bulat jenjang SMP pada kelas 7. Sebelum itu, perkenalkan, saya Laila Yudhati Maupiro dengan NIM 104 dan teman saya Ahmad Rizky Sauki dengan NIM 137 dan teman saya Amanda Putri Alia Haryadi dengan NIM 30. Dan masuk ke materi bilangan bulat. Nah, di sini kelompok kami materi bilangan bulat itu ada dua, yaitu memahami bilangan bulat dan menjelaskan operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk memahami bilangan bulat sendiri itu ada pengertian dari bilangan bulat sendiri, kemudian nanti ada membandingkan nilai dari bilangan bulat. Kemudian yang operasi hitung bilangan bulat ini ada penjumlah dan pengurangan, juga ada perkalian dan pembagian. Dan materi yang pertama ini adalah memahami bilangan bulat. Nah, sebelum ke definisi bilangan bulat, kita mengenal apa itu garis bilangan. Nah, garis bilangan sendiri itu adalah garis yang berisi titik-titik di mana titik tersebut mewakili bilangan tertentu. Garis bilangan juga dapat membantu dalam membandingkan dan melakukan operasi hitung, khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif. Nah, di sini tidak hanya penjumlahan dan pengurangan aja, tapi perkalian juga pembagian bisa menggunakan garis bilangan. Nah, seperti gambar 1.3 itu, nah itu adalah merupakan gambar dari garis bilangan. Nah, garis bilangan sendiri ini semakin arahnya semakin ke kanan, maka nilai bilangan bulat itu akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika garis bilangan itu mengarah ke arah kiri, maka nilai bilangan bulat itu akan semakin rendah. Nah, udah garis bilangan, sekarang pengertian dari bilangan bulat sendiri. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan nol, atau bisa kita sebut dengan bilangan tak positif dan tak negatif. Jika kita lihat dari gambar tersebut, maka titik pusatnya atau titik nolnya itu adalah tak positif dan negatif menjadi patokan dari garis bilangan. Nah, kemudian ketika dia mengarah ke kanan, maka nilai bilangan bulat itu akan semakin tinggi. Jika dari titik nol diarahkan ke kiri, maka bilangan bulat itu nanti nilainya akan semakin rendah atau semakin kecil. Nah, dari garis bilangan dan bilangan bulat ini bisa juga gambarnya itu berbentuk vertikal, atau kalau ini kan dari segi X ya, bisa kita sebut dengan segi X lah. Ada juga bisa kita gambarkan dengan secara vertikal atau bisa kita sebut dengan segi Y. Nah, juga bisa kita katakan bahwa titik pusatnya itu ada di 0, dan ketika dia semakin ke atas maka nilainya semakin tinggi. Kalau jadi titik pusat 0 itu mengarah ke bawah, maka nilai bilangan bulat itu akan semakin kecil. Nah, ini ada pembahasannya bahwa bilangan 0 dan bilangan bulat positif itu bilangan cacat itu 5, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk yang bilangan bulat positif dapat disesuaikan dengan bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli ini dimulai dari bilangan asli. Nah, sekarang tapi juga itu ya, saya menjelaskan apa itu bilangan positif, bilangan bulat, dan bagaimana cara apa namanya itu
melihat dari garis bilangan. Nah, kita coba jawab soal ini. Nyatakanlah bilangan di bawah ini dengan tanda positif atau negatif. Yang pertama, seekor lumba-lumba menyelam di bawah di kedalaman 50 meter di bawah permukaan. Jadi, ada kata-kata di bawah permukaan laut. Jadi, dia tandanya adalah negatif. Karena dia berada di bawah. Kalau di bawah kan berarti nilainya akan semakin kecil. Jadi dia tandanya adalah negatif. Yang kedua, pada waktu siang hari suhu panas di daerah Surabaya mencapai 38 derajat Celcius. Nah, untuk suhu ini bisa kita gambarkan atau ilustrasikan garis bilangan itu secara vertikal atau menggunakan simbol Y. Jadi kalau semisal mencapai 38 derajat Celcius, berarti dia tandanya pada garis bilangan adalah positif. Nah, berarti semakin ke bawah atau semakin kecil suhu itu, maka dia suhunya akan dingin. Semakin besar suhunya, nanti suhunya itu adalah semakin. Nah, untuk yang ketiga adalah berat badan Aldo susut sebanyak 2 kilo setelah sakit selama 2 minggu. Nah, ini ada kata-kata susut sebanyak 2 kilo, berarti dia badan Aldo-nya itu semakin mengecil berarti tandanya adalah negatif. Kemudian terakhir, pedagang es teh Jumbo di daerah Surabaya mendapat keuntungan sebesar 160.000 dari hasil penjualan di bulan ini. Nah, kita kunci kata-kata keuntungan, mendapat keuntungan. Jadi kalau mendapat keuntungan, dia adalah tandanya semakin besar, berarti tandanya adalah positif. Oke, itu tadi memahami dari bilangan. Nah, sekarang membandingkan bilangan bulat. Di sini ada gambar, yaitu prediksi suhu di berbagai kota di dunia. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pada suhu itu bisa kita ilustrasikan dengan garis bilangan itu adalah tinggi atau secara vertikal. Jadi semakin tinggi nilai bilangan itu, maka nanti akan semakin panas suhunya. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kota mana yang cuacanya paling dingin? Berarti kalau yang paling dingin itu berarti berada di bawah atau dia itu bilangannya paling kecil. Paling kecil berarti kita bisa kita ilustrasikan ya, berarti kota mana yang cuacanya paling dingin adalah kota Kimiakon, Saka, Taipei, Ziyai. Jadi nanti suhunya itu adalah yang paling dingin. Nah, yang kedua, kota mana saja yang lebih panas dibanding Tokyo? Nah, berarti kan kalau lebih panas itu berarti bilangannya itu semakin besar. Kita lihat yang Tokyo itu adalah suhunya adalah 6 derajat Celcius. Jadi atasnya bilangan 6 lebih besar daripada 6. Berarti ada 11 dan 30. Itu mana aja kotanya, yaitu New Delhi, Delhi India, dan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu jawaban nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kota mana yang lebih dingin, Seoul atau Tiflis? Kita lihat yang Seoul. Yang Seoul itu adalah min 2 derajat Celcius, dan Tiflis itu adalah min 14 derajat Celcius. Berarti yang paling dingin itu kan berarti yang paling kecil nilai bilangannya. Berarti yang paling kecil itu adalah negatif 14, yang lebih dingin itu adalah kota Tiflis. Oke, pembahasannya berarti pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, berlaku sebaliknya, maka semakin kecil bilangannya, nilainya akan semakin besar. Contohnya, negatif 8 sama negatif 2. Kan itu kan berarti semakin besar bilangannya, berarti negatif 8. Berarti nilainya akan semakin kecil. Berarti yang paling besar itu adalah negatif 3. Gitu. Oke,
Oke, lanjut latihan nomor 1. Isilah titik di bawah ini dengan tanda lebih dari atau tanda kurang dari. Oke, tadi sudah dibahas tadi yang pembahasan itu ya, yang negatif makin besar bilangnya maka akan makin kecil nilai. Jadi yang nomor 1 yang min 28 sama 30 berarti tandanya adalah ya kurang dari. Karena min 28 itu lebih kecil daripada 30. Kemudian yang 150 sama min 180. Berarti yang paling kecil itu adalah 100 min 180. Berarti tandanya adalah lebih dari. Oke, yang ketiga 1800 sama min 1500. Jadi yang paling besar itu adalah 1800. Berarti tandanya adalah lebih dari. Yang nomor 2, urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke terbesar. Jadi yang terkecil dulu, yang 2 min 4, min 12, 8, 1. Berarti yang paling kecil itu adalah min 12, min 4, 1, 2, min 8. Kemudian yang bawahnya 60, 55, min 15, 10, dan min 25. Berarti yang terkecilnya itu adalah min 25 dan yang terbesarnya adalah 55. Jadi kita urutkan min 25, min 15, 10, 50, dan min. Yang terakhir, berarti yang paling terkecil itu adalah min 150. Yang paling terbesar adalah 60 karena dia tandanya positif. Jadi min 150, min 120, min 100, min 30, dan yang paling terbesar adalah 6. Itu pembahasan dari memahami bilangan bulat dan membanding. Dilanjut teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat tadi kan dibagi menjadi 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang penjumlahan dan pengurangan. Di sini langsung aja masuk ke contoh soal agar lebih paham. Jadi di sini pada Liga Sepak Bola terdapat waktu yang diberikan pengelola liga kepada klub untuk melakukan transfer pemain. Berbagai klub sepak bola tentu saja ingin mendapatkan pemain bagus, dapat masuk ke tim mereka, dan melepaskan pemain yang performanya buruk. Bisa di next. Nah, mari kita perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada beberapa jenis proses transfer pemain. Yang pertama adalah mendapatkan satu pemain bagus. Mendapatkan berarti kita lambangkan dengan positif karena kita mendapat. Nah, pemain bagus. Bagus itu juga positif. Jadi di sini perhitungan nilainya plus 1 karena performanya naik. Untuk pernyataan yang kedua, mendapatkan satu pemain buruk. Mendapatkan tadi kan positif karena kita mendapatkan sesuatu. Tapi yang kita dapatkan adalah pemain buruk, berarti negatif. Jadi di sini bisa kita tuliskan positif, negatif 1. Karena performanya akan turun. Lalu pernyataan yang ketiga, melepas satu pemain bagus. Melepas berarti kita melepaskan sesuatu. Nah, itu berarti bisa kita lambangkan dengan negatif. Nah, yang kita lepaskan adalah pemain bagus. Pemain bagus itu positif kan? Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan negatif plus 1. Jadi performanya akan turun karena kita melepaskan sesuatu yang bagus. Lalu pernyataan yang keempat, melepaskan satu pemain buruk. Melepaskan itu apa? Negatif. Pemain buruk itu juga negatif. Jadi bisa kita tuliskan di sini negatif, negatif 1. Nah, karena kita melepaskan pemain buruk, maka tim kita akan menjadi performanya lebih naik. Oke, bisa di next. Selanjutnya di sini, bagaimana hasil perhitungan nilai dan efek performa bagi klub di bawah ini. Di sini ada klub A mendapatkan 3 pemain bagus dan mendapatkan pelatih buruk.
Jadi di sini mendapatkan. Berarti kalau nanti mendapatkan berarti apa? Positif. 3 pemain bagus positif. Berarti plus plus 3. Dan mendapatkan pelatih buruk. Mendapatkan berarti positif, negatif 1. Terus nih untuk klub B, melepaskan 3 pemain buruk dan mendapatkan pelatih bagus. Melepaskan, berarti kalau melepaskan itu negatif. Negatif, pemain buruk, negatif juga. Berarti negatif, negatif 3. Dan mendapatkan pelatih bagus. Mendapatkan berarti kita mendapat itu positif, pelatih bagus juga positif. Berarti negatif, negatif 3, positif, positif 1. Nah, jadi akannya hasilnya seperti itu. Lalu di sini klub C. Pada bulan pertama mendapatkan 2 pemain buruk dan mendapatkan 1 manajer buruk. Lalu bulan kedua mendapatkan 2 pemain bagus dan melepaskan 1 manajer bagus. Nah, ini pernyataan yang pertama, mendapatkan 2 pemain buruk. Berarti mendapatkan kan plus, positif ya. Positif negatif 2 plus negatif negatif plus negatif 1 sama dengan negatif 3. Nah, terus di bulan kedua dia mendapatkan 2 pemain bagus. Berarti positif positif 2, negatif plus 1 sama dengan positif 1. Lalu yang D, pada bulan pertama melepaskan 1 pemain buruk dan mendapatkan 1 manajer bagus. Berarti nanti kita tuliskan mendapatkan 1 pemain buruk. Berarti plus positif negatif 1 dan mendapatkan 1 manajer bagus. Berarti positif positif 1 sama dengan positif 2. Lalu pernyataan selanjutnya, pada bulan kedua mendapatkan 2 pemain buruk dan melepaskan 1 manajer bagus. Berarti positif positif 2, negatif plus 1 sama dengan plus 1. Nah, kita tambahkan dari 2 pernyataan di atas. Jadi plus 2 plus 1 sama dengan plus 3. Berarti, nah, untuk pembahasannya di sini ada 2 sifat yang bisa kita bahas, yaitu yang pertama adalah sifat komutatif. Jika dan bilangan bulat sembarang, maka berlaku A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu jika dan bilangan bulat sembarang, maka berlaku A plus dan dalam kurung B plus C sama dengan A plus B tutup kurung plus C. Nah, di sini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan saja, tapi tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Nah, di sini langsung ambil contoh soal ya. Jika suhu ruang sekarang sesuai dengan yang tampak pada gambar di sebelah, yaitu 5 derajat, tentukanlah berapa suhu baru jika ditekan tombol X plus 3 dan X min 3. Next. Sebelumnya. Nah, jadi ketika tombolnya itu ditekan oleh X plus 3, jadi nantinya 5 derajat ini akan dikali sebanyak 3 kali. Jadi suhunya adalah 15 derajat. Sedangkan kalau ditekan oleh tombol X min 3, suhunya akan menjadi min 15. Gitu. Next. Nah, untuk perkalian 2 bilangan positif, di sini kita ambil contoh 2 kali 5. Pada garis bilangan dimulai dari bilangan kedua, yaitu 5. Karena 5 merupakan bilangan positif, maka anak panahnya akan menuju ke kanan, digambarkan oleh panah dari 0 ke arah 5.
seperti panah yang berwarna biru. Nah, yang kedua, ketika dikalikan dengan 2, artinya ditarik searah dengan angka positif sebelumnya atau ditarik ke kanan. Jika panjangnya dikali 2, berarti panjang yang jatuh nantinya akan jatuh ke angka 10. Jadi 2 kali 5 kan 10. Nah, karena dikalikan 2, maka 5 tadi dikalikan sebanyak 2 kali. Dikalikan dengan 2, jadi hasilnya nanti 10. Sehingga anak panahnya nanti jatuh ke angka 10. Next. Nah, sedangkan untuk perkalian negatif dan positif, kita ambil contoh min 2 dikali 5 pada garis bilangan. Yang pertama, kita lihat dari bilangan yang kedua sama seperti sebelumnya, karena 5 merupakan bilangan positif, maka anak panahnya akan bergeser ke kanan dari 0 ke angka 5. Nah, di sini bedanya ketika dikalikan dengan angka negatif, artinya akan ditarik ke lawan arah, sehingga panjangnya jika dikali 2 akan jatuh ke angka min 10. Seperti anak panah yang berwarna merah. Jadi anak panahnya tadi mulai dari 0 lagi ke angka 10. Enggak seperti yang sebelumnya bergeser ke arah kanan sama arahnya. Next. Nah, untuk perkalian 2 bilangan negatif, kita ambil contoh min 2 dikali min 5. Di sini kita mulai dari angka min 5, karena min 5 merupakan angka negatif, maka anak panah yang digambarkan akan ke arah kiri, dari 0 ke arah min 5 yang ada di sebelah kiri. Lalu ketika dikalikan dengan angka yang berlawanan, nah yang kedua, ketika dikalikan dengan angka negatif, akan ditarik ke lawan arah, sehingga panjangnya nanti menjadi angka 10, atau 2 kali min 2 dikali min 5 itu sama dengan 10. Seperti anak panah yang berwarna merah. Next. Nah, di sini ada latihan yang kedua. Pada tes penerimaan siswa baru SMA, SMP BIM Bakti Utama, calon siswa diminta untuk mengerjakan 30 soal. Setiap jawaban yang benar akan mendapat 5 poin, dan ketika jawabannya salah bernilai 1 poin, serta ketika tidak menjawab mendapat 0 poin. Jika Saka menjawab 20 soal dengan benar dari total 25 soal yang dikerjakan, berapa total nilai yang diperoleh Saka? Next. Nah, tadi kan diketahui ada 30 soal, sedangkan Saka mengerjakan soal itu 25 soal dengan benar 20 soal, maka Saka tidak menjawab 5 soal, dan 5 soalnya lagi jawaban Saka itu salah. Kita berpacu pada peraturan yang sudah ditentukan tadi, ketika benar itu dapat 5 poin, salah minus 1 poin, dan tidak menjawab mendapatkan 0 poin, dan ditanya berapa nilai total dari yang diperoleh oleh Saka. Sehingga kita kalikan yang diketahui dengan peraturan yang sudah diketahui tadi. Karena Saka menjawab 20 soal dengan benar, maka dikali dengan 5, dengan total nilainya itu 100. Dan karena Saka menjawab 5 soal itu salah, akan dikali dengan negatif 1, sehingga nilai
total salahnya adalah min 5, dan karena Saka tidak menjawab sebanyak 5 soal dan dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya 0. Sehingga nilai total yang diperoleh Saka adalah 100 ditambah minus 5 ditambah 0. Sehingga nilai akhirnya adalah 95. Next. Baik, sekian dari penjelasan materi bilangan bulat dari kelompok kami. Dan penjelasan tadi itu kita mengambil sumber itu dari buku Matematika SMP kelas 7. Itu sudah dicantumkan di situ. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pada penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.